oge rada. Emang soalnya Berapa? soundnya gimana? Ya kadang mun urang main drum gitu nya. Kadang mun di monitor alus, tapi pas set output ka si penonton kurang alus. Eta teh kadang kudu urang pelajari, mun teu urang pelajari bisa jadi goreng we penampilan teh. Iya, itu kan sebenarnya bisa dicek di equalizer-nya ya. Heeh. Kalau orang pernah di wedding, gimana supaya kita bisa kontrol balance untuk keluar. Kalau yang ke dalam tuh apa namanya? Aduh, orang pokoknya istilahnya yang khusus buat kita Monitor, monitor. Kalau yang keluar speaker output speaker biasa. output. Nah itu teh di equalizer tuh ada headset. Equalizer tuh jadi bisa ngecek dulu ini yang suara ke outputnya gimana. Yang ke monitornya kan bisa dari player ya. Ini kurang naik, kurang turun. Nggak ngerubah yang di luar. Iya itu dari sana masternya. Gitu kan? Tapi biasa lagi kenalan lagi si soundman-na berpengalaman atau ente? Cek. Anu kadang kenalan nanti euy. Ya sih eta intina eta. Pasti mun urang misalkannya urang geus misalkan urang boga crew deui ya. Ya. Urang mah hayangna mun tiap manggung hayang si eta soundman-na jadi nu ngarti urang kumaha mainna. Ya betul. Mending kitu. Betul. Jadi kadang ku batur mah kadang si eta nyamanna di si eta padahal sebagai orang drummer lebih keluar soalnya kieu gitu. Emang betul. Sama kayak ini ya sama kayak waktu kalau orang masuk ke recording juga sama kan si operatornya juga kan cocok-cocokan sebenarnya. Jeung urangnya kadang yang playerna kieu kadang mun kerekaman teh. Ya emangnya gitu. Makanya orang suka apa ya waas bahasa Indonesianya apa ya? Hariwang. Ibaratna mending nu kenal jeung urang mainna kumaha. Iya, termasuk waktu main di acara mana? No. Kan itu yang jadi operatornya kan itu mah orang kampus ya. Apa yang terakhir? Yang terakhir. Bukan ya? Yang terakhir. Ya, bukan yang terakhir itu kan? Yang terakhir itu mah sound abal-abal itu sendiri ya? Itu mah dari si operator si penyewanya, jasa penyewaan soundnya. Iya, itu orang Hariwang di sana tuh. Iya, ada emang goreng sih. Beda deh pas waktu etanya, pas acara bener-bener di acara di kampusnya. Ya. Sauna ti om urang. Sering halus pisan. Sering kali kalau operatornya orang lain itu, kita main di check sound tuh enak, Bro. Tapi pas main live beda. Aing sok kesel. Iya namanya dirubah gitu tah. Nya kadang mun ti band oge nya di pandangan band nya cing kadang ieu urang geus alus pas main live-na jadi goreng kadang di nya teh sok guntreng dah jeung si soundman teh. Nya kadang eta emang bener-bener kudu aya bekal ti urangna kudu ngarti ieu. Kadang mun urang sebagai player emang main di dieu urang kudu ngecek di berbagai sudut di sudut ieu alus teu. Iya, alus teu. Berarti untuk memuluskan atau apa ya namanya? Ya untuk memuluskan karya kita supaya sampai ke telinga pendengar tuh kita tuh harus punya perangkat dalam pegelaran ya. Satu band itu. Yang pertama itu tadi player pasti. Yang kedua itu soundman berarti harus punya kan ya. Karena itu nanti yang akan mempermulus jalannya karya kita untuk bisa didengarkan gitu ya. Tapi mun anyar-anyaran keneh mun can boga ke rumah berarti ti urangna kudu ngarti. Cek. Ada. Ti urangna kudu ngarti. Ya, dari kitanya harus ngerti. Karena itu apalagi awalan untuk nyari soundman agak susah juga ya. Kecuali geus band gede pasti band gede mah pasti duitna pan loba terus kamu mun seta geus loba duitna pastilah seta pasti aya kru sound oge. Ada kru sound pastilah. Tapi dia di kampus nih ada band teman orang di kampus tuh dia nama bandnya Olegun gitu. Nah dia soundman-nya itu dari teman-temannya sendiri. Nah enaknya di kampus itu sih. Jadi kita bisa minta tolong sama sesama tongkrongan lah ya yang selain baturan gitu kudu sa chemistry lah. Apa lagi si ieu mainna kumaha jadi ngerti dari segi sound oge. Ya itu Bro. Eta mah bener pisan urang pengalaman geus edan-edanan anjing eta jeung sound mah kuat kaguntreng jeung operator rekaman ge kuat kacekcok. Oke, Brun, sekarang kan tadi ente main di gereja ya. Udah berapa lama ente main di gereja? Kurang teh dari SD kelas 3. Kurang. Udah main di gereja? Main di gereja teh pelayanan dulu awalnya. Emang pelayanannya emang enggak kan di gereja teh kan ada yang main full kebaktian 7 lagu atau 8 lagu. Kalau orang mah cuman pertama kali teh cuman selagu doang.
namanya kan persembahan pujian. Jadi Main apa? Main apa? Main tam-tam waktu itu. Persamaan pujian. Maksudnya Persembahan pujian. persembahan jadi, pujian. jadi selesai khotbah kita main gitu. Hmm. Main udah dari tam-tam orang baru ke drum waktu itu. Itu juga baru salagu juga sama persembahan pujian juga konteksnya. Kelas 3. Kelas 3 udah main drum. Oh iya. Udah main drum gitu teh. Oke. Masih otodidak eta ge. Latihan dulu semua. Ya, latihan dulu. Maksudnya gini, orang musik, orang kan baru kenal nih sama musik. Tahu sebenarnya bahwa di gereja itu ada juga main musik. Terus si jamaah-jamaahnya juga memang lewat musik juga kan ya, kan gitu ya. Ada sesi itu. Orang nggak paham mekanismenya, cuman ada sesi di mana jamaah sama pemain musik itu ada nyanyi gitu lah ya. Nah, itu kan musik-musik gereja tuh. Terus orang kenal sama mana nih? Mana juga main di gereja juga setiap hari, Sabtu Minggu atau Minggu aja? Mainnya mah hari Minggu, cuman latihannya biasanya ada 2 kali. Sama sekali lagi ada soundcheck hari Oke. Sabtu. Tapi main di gerejanya mah hari Minggu. Ya, Hari Minggu kan. Oke. Pas kebaktiannya hari Minggu. Nah, orang teh maksudnya gini. Kok ini pikiran awam orang ya? Pikiran awam orang. Tempat ibadah kok ada live musik gitu loh, Bro. Sebenarnya musik gereja itu apa sih, Bro? Musik gereja itu emang pada dasarnya sendiri emang kalau misalkan dari segi Kristen sendiri emang Tuhan juga gimana ya kalau misalkan kita ngomongin tentang itu ya, tentang Tuhan sendiri juga dalam bentuk perintahnya dia juga, maksudnya menyembah dia juga nggak ada batasannya gitu, boleh pakai kecapi, boleh pakai apa, berarti kan boleh pakai alat musik, jadi nggak apa-apa gitu, asalkan si alat musik ini nggak di luar konteks gereja lah. Misalkan di gereja bawa lagunya Coldplay gitu, Pirakun gitu kan, jadi masih tetap musik gereja lah. Oke, berarti ada musik gereja, ada musik non gereja, gitu ya? Kalau biasanya mah disebutnya musik sekuler, musik dunia. Oh, biasanya disebutnya musik sekuler atau musik dunia gitu ya? Musik sekuler atau musik dunia ini nggak bisa dibawain di gereja. Benar. Tapi ada juga musik gereja. Ada nggak musik gereja yang dibawain di luar gereja? Ada. Biasanya mah emang dari segi liriknya mah emang maksudnya emang lebih ke kehidupan ya, tapi emang dari tema si lagu ini mah emang mengarahnya emang lebih ke dari segi ketuhanan gitu, dari segi rohani lah disebutnya kalau Kristen. Ada nilai-nilai ketuhanan di situ. Ada nilai rohaninya juga ada gitu, tapi dia dalam bentuk musik dunia gitu ada juga. Terus proses ente udah dari kelas 3 itu proses pembuatan lagunya itu gimana sih, Bro? Apa ada nge-cover juga dari artis-artis yang udah terkenal atau memang bikin sendiri khusus nih di gereja tuh? Emang kalau misalkan kalau kita bicara soal ini mah ada 2 poin sih biasanya. Ada gimana gerejanya. Satu emang ada gereja yang pakai tata ibadah atau si liturgi namanya tuh. Jadi emang lagunya udah disediain dari gerejanya, gimana si musisinya tinggal ngaransemen dari lagu ini. Musisi cuman ngaransemen aja. Lagunya udah ada. Itu pun lagunya dari gereja. Dari gerejanya kan ada namanya NKB, PKB. Yes. Apa tuh? Bisa di ini nggak NKB, PKJ itu apa? Jadi lagunya tuh kan kalau apa singkatan nanti naon gitu, pokoknya nyanyian kidung baru apa gitu ya. Kalau si NKB ini kan itu kan ada lagunya tuh. Jadi si lagunya tuh emang dari buku banget. Kalau misalkan kita buku Injil? Bukan, bukan. Jadi emang ada buku lagunya gitu. Buku lirik. Emang buku lagu ini tuh kan emang bukan kita yang buat, tapi emang dari gereja terdahulu yang udah buat. Tapi si aransemennya masih monoton gitu-gitu aja. Jadi emang tugas player di gereja ini untuk ngasih warna baru biar moodnya juga main itu di gereja. Mood ibadahnya dapat gitu. Jadi di aransemen itu yang pertama. Kalau yang kedua mah ada sifat gerejanya yang bawainnya nggak pakai tata ibadah itu. Jadi tata ibadahnya bebas. Jadi gimana? Tata ibadahnya jadi dari lagunya juga dia nggak ada bukunya. Jadi dia pakai lagu rohani yang udah ada di luaran gitu. Misalkan kan kalau misalkan di luaran juga kan kalau di Indonesia kan ada True Worshipers, ada JPCC. Jadi dia bisa bawain lagunya sesuai tema gitu. Jadi kan nggak lewat buku kalau yang tadi poin 1 tadi. Oke. Kan kalau dari buku sendiri kan ada banyak banget. Itu kan ada 4 buku itu ada sekitar ratusan lagu gitu. Kalau misalkan tata ibadah yang poin kedua tadi dia bisa pakai dia nggak berdasarkan buku, dia bisa bebas asalkan lagu rohani gitu. Ada kriteria khusus nggak, Bro? Biar bisa pakai biar bisa jadi pemain musik gereja tuh?
Oh, pemain musik gereja, paling juga ada dua pandangan nih. Misalkan ada satu gereja yang apa maksudnya yang dia tuh nggak boleh si playernya tuh si yang pelayanannya disebutnya si player musiknya tuh dia nggak boleh ngerokok. Ada juga. Ada jadi ibaratnya mah hidupnya tuh harus suci lah, ibaratnya bukan harus suci ya, maksudnya ya harus nggak boleh melakukan dosa lah, maksudnya kayak ngerokok, minum itu nggak boleh gitu. Ada satu gereja yang kayak gitu. Tapi ada juga satu gereja yang maksudnya untuk ngerokok sendiri mah masih boleh gitu, pelayanan mah masih boleh asal tong nu edan teuing gitu, ngabunuh orang masih pelayanan gitu loh. Kecuali udah bertobat ya. Berarti sudut pandangnya itu dari akhlaknya gitu ya. Akhlaknya gitu baru bisa gitu. Ada yang memang tidak dibolehkan untuk yang misalkan ngerokok itu dianggap apa ya namanya? Dianggap bahasa ini apa ya orang bahasa ini ya? Dosa bolehnya. Bukan dosa. Ya itu bahasa ininya lah. Cuman maksudnya dianggap itu menyalahi untuk bisa jadi session player. Maksudnya untuk main di gereja itu, contohnya ada yang gitu sudut pandangnya, tapi ada juga oh itu mah boleh, yang penting mah nggak ngebunuh, nggak apa ada juga. Tapi ini pandangan orang ya. Soalnya kan orang kan tetap pelayanan tapi masih kena ngerokok gitu. Oke. Mana maksudnya masih ngerokok? Orang masih ngerokok tapi masih boleh pelayanan. Oke, berarti tapi yang penting mah orang mah hidup mah oke aja gitu, jangan ada masalah yang besar. Oke. Berarti mana nggak jadi session player di gereja yang nggak ngebolehin ngerokok? Asli temenang. Asli. Itu sistemnya mana ngelamar atau gimana? Enggak tuh. Kalau misalkan kayak gitu kan emang apa ya? Interview dulu. Enggak sih. Enggak ada interview. Biasanya mah dari misalkan orang-orang udah lama di gereja, senior kan pasti kan kita kan dari kecil di gereja kan udah ibaratnya kan pelayanan. Jadi misalnya dari kecil aja kita udah disuruh sama senior atau sama orang tua untuk main musik. Jadi kan dari bibit kita dari muda tuh nanti bakal ke bawah gitu sampai kan kalau di orang kan ada kebaktian remaja, ada sekolah minggu dulu, remaja baru kebaktian pemuda yang umumnya gitu. Jadi dari situ ke situ teh bakal bergeser main di sekolah minggu iya, misal dari kebaktian remajanya iya, ntar juga pasti main juga kebaktian pemuda gitu. Pasti dioper-oper sih, pasti kan dari orang lihat ini bisa main musik, pasti main juga ke yang lain gitu. Kan udah pasti butuh regenerasi lah orang-orang di gereja juga lah pasti. Karena terus musik itu jadi salah satu upacara peribadahan juga gitu ya. Oke. Gitu. Dari kelas 3 itu sih? Dari kelas 3 rutin terus dibayar nggak bro? Enggak. Oh enggak, memang pure untuk beribadah ya. Untuk kita pengabdian berarti ya. Pengabdian kita berarti ya selama di sana. Terus ini ya bro, bisa nggak musik itu dibawa di panggung misalkan? Di panggung apa, acara apa? Wah, selain di acara peribadahan ya? Atau enggak? Atau memang khusus di situ? Itu mah sebenarnya boleh atau enggaknya mah gimana si playernya sih, gimana si acaranya mah gimana, kayak konteks misalkan di nikahan ini tuh ya emang nikahannya di nikahan Kristen gitu ya, emang si mempelai emang ada nyuruh bawain lagu rohani, oke, bawa gitu. Di request. Tapi kalau misalkan kita bawain misalkan di unla ya keraya acara gitu, masa kita bawain lagu rohani jeraku. Oke. Jadi emang harus paham dulu si konteksnya kita main di mana. Momentum. Gimana momentum? Oh, gimana momennya ya? Di mananya kan enggak juga kan kita main di umum pakai lagu rohani juga. Oh, berarti sama ya kayak musik Islam. Kan orang muslim ya. Jadi boleh bawain musik religi itu misalkan di bulan Ramadan. Kan kebanyakan musik religi. Kan gitu ya. Oh, konteks itu ya, momen itu maksudnya. Oke. Karena ada ya di hari Natal itu kan bawain musik biasanya orang pernah lihat di TV tuh masa Natal. Iya kan? Ya, musik-musiknya itu musik religi juga ya. Oke. Itu tentang musik gereja itu kayak gitu ya. Terus kalau untuk ngebuat, ente pernah ngebuat lagu musik gereja? Kalau emang kan kalau di gereja sendiri kan biasanya gaya R-Eking Oh, nggak lewat ganti. Sebenarnya di musik sendiri gereja ini emang di gereja orang kan udah ada lagunya. Paling orang kebagiannya yang mengaransemen si lagu tersebut supaya bagus gitu. Tapi emang ada juga salah satu gereja yang emang dia buat band sendiri juga, terus dia juga ngebuat lagunya juga untuk lebih ke
lebih ke dunia musiknya gitu, lebih apa ya, maksudnya lebih dia buat juga musik di gereja, tapi dia juga lebih buat musik untuk nyebar gitu. Oke. Gitu lah, lebih nyebar ke industri musik rohani gitu. Iya, itu aja sih. Soalnya kan non sih kalau misalkan di gereja orang kan emang lagunya kan kadang bawain yang buku, kadang juga bawain lagu yang rohani kan. Jadi emang udah ada lagunya. Jadi tinggal kita yang pelayanan yang main musik ini tinggal aransemen aja sih, aransemen si lagu-lagu ini supaya nggak monoton gitu. Ada dinamikanya, ada progresi chordnya juga diubah, segala macamnya gitu. Ada berarti genrenya juga sama, maksudnya ada yang pop, ada yang rock. Wah, edan metal ge aya lur. Metal gereja. Metal, rock, pop, wah kabeh lah ada. Ada yang metal. Ada. Enggak, metal nih, metal. Metal ada seriusan. Metal cogra di YouTube beraya. Dan itu memang bagian dari upacara peribadatan. Emang ada. Jadi emang si gereja ini emang gereja apa namanya? Gereja bebas lah ibaratnya. Maksudnya gerejanya teh yang bebasnya, yang nggak ada tata ibadahnya, jadi bebas we rek naon misalkan saya tema gerejanya tentang musik metalnya biasanya mainkan metal gitu, jadi emang boleh gereja dengan tema musik metal. Maksudnya bukan tema musik metalnya, maksudnya ini gereja bebas tapi dia juga mainin musiknya yang biasanya kita main rock atau pop biasa tapi dia mainin metal gitu. Itu kan juga nggak ada larangan sih sebenarnya, gimana gerejanya juga, gimana si jemaatnya menerimanya gimana gitu aja kan. Kadang-kadang kalau misalkan di gereja orang mau kan lagu metal kan kadang si jemaatnya emang naon ieu euy mau kan lagu naon cenah. Urang rek jadi kusut teh gereja teh jadi teu konsen gitu. Berarti intinya musik di gereja itu untuk memperlancar kekhusyuan ibadah gitu. Benar. Oh gitu. Ya mungkin di gereja metal itu dengan adanya aransemennya di metal mungkin mereka bisa lebih khusyuk atau lebih damai mungkin ya. Kan beda-beda kan kita orang-orang gimana gitu. Cuman kalau misalkan di gereja orang mauin lagu metal kayak jadi jemaatna loba protes tuh naon kan. Dalam satu dalam satu minggu itu yang hari Minggu ya, itu berapa lagu bro? Biasanya orang 8 lah paling banyak, kalau nggak 8 9. Banyak juga ya. Jadi emang kalau di gereja orang kan gimana gimana kondisi juga, kayak misalkan Natal, kalau misalkan lagi mau Paskah, itu juga kalau misalkan tata ibadahnya gimana, kalau misalkan ada ini ada A B C, ini harus ada iringan lagu, itu kan bisa menambah list lagu juga. Diiningin nggak bro, kayak apa namanya, di briefing dulu nggak bro, misalkan untuk minggu depan temanya ini, berarti yang kita harus siapin lagu-lagunya ini. Jelas. Gimana tuh bro prosesnya bro selama seminggu untuk hari Minggu itu? Jadi emang kalau misalkan orang biasanya main, orang di Japri dulu nih biasanya, baruna tugas tanggal 25 misalkan, atau tanggal sekian main, tim musiknya ini aja, lagunya ini aja. Nah kan kita kan biasanya ada 3 kali tuh latihan, 2 kali soundcheck sekali. Misalnya hari pertama ini biasanya untuk nyocokin chord aja, jadi dia si nada vokalnya main di mana, cocoknya biar nggak ketinggian kerendahan. Terus kita sebagai player nyamain si chordnya, jadi biar nyamain apa ya? Nyamain vokalnya misalkan nyanyi lagu A, dia nadanya segini, jadi harus nyari nada dulu lah ibaratnya. Udah nyari nada, kita langsung cocok-cocokan chord dulu biar nggak balatak ting, biar nggak tabrakan ting. Berarti kayak latihan biasa aja ya. Hari pertama itu, terus hari kedua ke aransemen biasanya hari kedua lebih ini lagi lah, lebih dalam lagi, ganti-ganti aransemen dan lain sebagainya. Udah itu baru ketiga soundcheck. Soundcheck. Tapi bisa nggak bun si dalam satu minggu itu nggak ada live musik tapi hasil dari recording? Oh bisa pisan. Soalnya kayak COVID sekarang, kondisi COVID sekarang, orang juga gitu mainnya. Jadi mainnya di tapping. Jadi untuk kebaktian hari Minggu, jadi orang tetap latihan. Ntar hari Sabtunya pas di soundcheck itu teh direkam di live recording, itulah direkam live. Nanti baru hari Minggunya ditampilin. Gitu. Untuk yang COVID sekarang kan gereja kan online semua kan, di YouTube, di apa gitu. Jadi orang main dulu untuk kebaktian hari Minggu di online teh. Berarti mana tiap harinya memang
berkecimpung di dunia musik itu padat terusnya karena kan terus mempersiapkan untuk hari Minggu nya gitu ya. tapi kan kadang kan di gereja oge kan playerna loba pisan nya. Kadang kan bisa urang teh sebulan teh bisa full, bisa 2 kali, bisa sekali gitu. Oke, berarti sistemnya japri ya. Japri. Bisa nggak gitu. Kenapa? Bisa nggak main hari Minggu? Gitu. Bisa gitu. Oke. Nah, kita kan playernya juga kan dioper-oper nggak semua sama. Kalau musik dari luar bisa masuk ke gereja yang sekuler tadi? Jelas nggak bisa. Kenapa? Jelas nggak bisa, kayak misalkan contoh, RE King Day. Misalkan nih, kurang sendiri sebagai yang main musik, emang kita udah pada ngerti lah musik-musik gereja gitu. Misalkan kita mau aransemen satu lagu A, terus pakai intronya lagu Coldplay misalkan. Jelas lah nanti kalau misalkan jemaat ngedengarnya kan anjir si intronya Coldplay, jadi teh lain lah khusus untuk kebaktian karake jadi konsen kemana-mana gitu. Jadi kita menghindari itulah. Oke. Tapi kan menurut mana kata mana tadi lagu Grand Fredly banyak dipakai di gereja. Grand Fredly emang bukan musik-musik sekuler dunia. Nah kalau misalkan konteksnya dari segi lirik, dari segi apa emang itu mendukung untuk kerohanian ya bisa-bisa aja. Tapi pasti, untuk lagu bener-bener lagu no Coldplay pisan gitu, no lagu dunia pisan atau lagu naon lah gitu. Nasi Coldplay pada pakai ieu. Orangnya resep Coldplay soalnya. Coldplay juga ada loh yang musiknya ke sana kalau nggak salah di album yang sekarang. Mana tah? Album yang sekarang tuh nama albumnya tuh udah lupa. Sunset sama apa sih? Sunrise, ya. ya. Itu ada 2 sesi di albumnya. Ada yang liriknya tuh judulnya orang lupa, cuman liriknya tuh haleluya terakhir. Ada. Itu bisa berarti dibawain di gereja. Tergantung tah. Kan orang kan jago teh Inggris, saacan haleluya teh kata-kata naon heula. Oke lah. Intinya liriknya itu menuju kepada ketuhanan. Semuanya, lain hiji kata 2 kata. Walaupun secara tidak langsung gitu. Nggak mengutip dari Alkitab misalnya. Tapi balik deui sih, itu mah kumaha gerejana mana nggak tentu. Oh, jadi yang menentukannya sana ya, gereja ya. Gitu. Kalau mana pernah bawain lagu-lagu luar? Kayak Grand Fredly dibawain di? Pernah, orang. Tapi itu pas zaman-zaman orang remaja sih, pelayanan di kebaktian remaja, orang sering bawain lagu My Everything-nya si Grand Fredly, orang sering bawa. Tapi emang nggak ada larangan. When I see your face, bukan ya? Take me to your. Oh iya itu. Orang sering pisan. Itu Bruno Mars ya? Orang sering pisan lah bawain lagu itu mah di remaja. You are my everything deh ke God. Oke. Jadi orang emang cukup sering lah bawain lagu eta mah gitu. Oke. Dari situlah maneh mengembang bermusik itu. Dari gereja awalnya, terus orang mengembang juga ke musik-musik sekuler, terus dapat job juga dari teman-teman gereja juga kan kadang. Orang masih kurang ini sih ya, masih kurang connect itu maksudnya musik sekuler dunia dengan musik gereja itu yang membedakannya apa gitu? Yang membedakannya pertama lirik, terus tujuan dari si lagunya itu kemana. Kan misalkan orang ke lagu sekuler kan aya lagu cintanya. Misalkan orang lagu cinta ka maneh misalkannya, maneh teh awewe gitu. Ke wanita. Tapi aku kan rek dibawakeun ka gereja biar aku gitu. Soalnya emang laguna gereja mah kan emang khusus jeung dari rohani jeung menuju ke Tuhan. Emang dedikasinya untuk ke Tuhan. Oh iya, intinya di situ ya. Intinya di lirik berarti ya. Jenis musiknya apa itu tergantung gerejanya. Jenis musiknya apa mah gimana? Karena tadi ada yang metal kan? Jadi gimana si tata gerejanya, gimananya mah. Jadi ibaratnya gitulah. Untuk yang di mana sendiri lebih ke pop. Kurang mah justru hampir semua kecuali metal sama dangdut sih, orang enggak. Hampir semua. Ada rock. Kadang juga orang mainin di emang si esensi musik ini emang rock ya, orang mainin rock gitu. Oke. Tapi beda lagi nuansa kalau emang misalkan lagi keadaan tata ibadahnya emang lagi sedih nih. Tapi aku orang maukan lagu rock gitunya. Jadi emang gimana nuansa, bisa rock, bisa swing, jazz dan lain sebagainya lah, bisa blues juga, bisa keroncong kadang orang mainin. Oke. Tapi emang hampir nggak pernah mah dangdut metal tuh. Hampir nggak pernah. Oke. Berarti intinya kan musik itu mendedikasikan sesuatu ya. Berarti kalau kita pengen bermusik yang
kita bermusik untuk mendedikasikan si musiknya itu kepada Tuhan, itu cocoknya kayak di gereja atau di acara-acara rohani gitu ya. Kalau di musim itu kayak di Ramadan tadi ya. Benar. Oke. Terus berarti kalau nih hajatan nikahan mau dangdut, nah musik tentang perselingkuhan. Anjay. Gua ya pendapat kamu ya sebagai pemusik. Mungkin musik mama enak buat joget ya. Tapi memang isi liriknya itu tentang perselingkuhan. Atau tentang cocok nggak itu? Masuk ada gua pendapat mana ya udah tente. Kalau mah cocok atuh keur nikahan lagunya keur perselingkuhan lagi pas orang keur nikah. Orang pasti ngalongo eta lagu naon euy. Ya pastilah tong lah. Sebagai musisi mah orang kudu pintar-pintar ieu kumaha kondisina mau ke lagu naon gitu. Oke. Beda konteks deui amun emang dihaja gitu hayang lagu ieu gitu. Ame seseruan joget bareng keur di nikahannya boleh aja sih gitu. Berarti musik-musik perselingkuhan cocoknya ada kan? Musik itu kan. Cocoknya dibawanya di mana? Nah di balik deh di sekuler di dunia kumaha kondisi we gitu perselingkuhan misalkan orang diselingkuhan yang geus mau makan lagu selingkuh di kamar teh bari ngagalau menang wae. Oke. Gitu we. Itu ya. Berarti musik gimana kondisi ya? Nah, kondisi mood seseorang. Misalkan dia ingin tobat lagu rohani atau lagu religi. Misalkan dia emang lagi mau apa namanya? Moodnya emang mau ke dunia ya lagu-lagu apa gitu. Oke. Peter Pan, naon, Coldplay, GNR, naon. Sampai sekarang main di gereja? Sampai sekarang masih. Oke, masih kepake terus ya? Nah lah. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Nah ngomong alhamdulillah. Baik. Nah eta lah orang mah ieu lah maksudnya universal gitu. Oke. Masih seputar musisi di kerohanian, Bro. Bari udut atuh. Boleh orang minta dong. Kurang habis rokoknya. Mana udah belum buat lagu untuk gereja? Belum Soalnya emang orang sendiri emang nyiptain lagu rohani teh hese asli. Apa tuh gimana? Soalnya susahnya apa? Satu untuk Tuhan, jadi kita nggak bisa main-main lah buatnya gitu ya. Jadi segi aransemen dari progresi chord juga kita harus pikirin lah. Kayak si itu-itunya. Jadi emang menurut orang yang paling susah sih emang musik-musik untuk Tuhan sih yang paling susah. Soalnya itu nggak main-main kalau menurut orang. Yang paling susah dibuat itu. Soalnya emang naon ya? Sakral gitu. Sakral lah, nggak bisa main-main gitu. Kumaha. Jadi emang harus dipikirin ini itunya, progresi chordnya gimana, dinamikanya gimana itu harus dipikirin pasti ya teman. Tapi orang sendiri mah orang acan sih can aya karya di rohani can aya. Terus karya yang udah dibuat apa? Karya mah paling orang bantu ngaransemen lagu misalkan orang kan tuh bisa ngajian lirik. Tapi emang dari si lirik ini dikasih dari teman gimana. Salah bayar ranking di dia. Soalnya jalan dihadap sepi. Meren. Terus kan aya babaturan merekeun lagu merekeun lirik ya sieuna nya aku orang bantuan gitu. Urangnya ngabantuan secara aransemen, progresi chordna, terus kumaha ya aksen, singkup dan lain sebagainya orang tambahin lah pasti untuk mewarnai si lagu ini biar lebih ada warna lagi biar hidup gitu. Berarti kamu mah lebih kepada ngebantu di aransemennya. Lirik mah tuh bisa, orang tuh bisa berkata-kata asli. Ya. Itu teh berarti. Ngasih aransemennya itu teh maksudnya mana cari sendiri kemarin drama ya? Nyari sendiri ketukannya atau memang ditunjuk, Bro, di sini kamu gini ya. Part ini kamu gini ya ketukannya. Ketukannya tuh di apa namanya? Didikte langsung. Bro, di ketukan ini gini ya. Atau nyari sendiri? Kalau gitu mah ya pertama emang rasa-rasa heula nya si lagu itu emang cocoknya kudu kumaha karena sebagai musisi mah emang kudu apa sih si posisian si musik ieu teh keur di dieu si dalamnya kudu kumaha eta mah kudu dipikirkeun sih di awal gitu. Jadi misalkan urang mainna monoton gitu terus kan pasti teu ngeunaheun. Jadi urang ge kudu sebagai musisi kudu apa gitu part ieu mainna kudu kumaha. Nya urang ge sebagai drummer urang tong main ritme biasa unggul. Nya urang ge
beatna bedakeun gitu, main naon, main roll, main apapun gitu, beda-bedakeun lah. Main teu monoton gitu si musikna atau si drumna gitu. Berarti ada latihannya tuh yang hari pertama tadi. Setelah minggu hari Senin latihan dulu gitu ya. Mun bahas musik gereja Ya. nya eta mah kan di hari pertama kan emang naon sih, emang nyocokin chord heula. Urang ge kan sebagai drummer urang ge kudu misalkan lagu ieu urang. Enggak maksudnya di pembuatan lagu, karena yang ngebantuin aransemen. Oh iya. Maksudnya di konteks gereja atau konteks luar? Iya di gereja, Oh, untuk di musik gereja. Dan itu maksudnya di apa? Dibuat satu grup dulu atau mana ngaransemen tuh di kontak, Brun, ada lagu nih. Oh, itu itu mah pas udah ketemu semuanya, pas udah ketemu kita bahas lagu ini. Nah, kita bahas baru gimana-gimananya sih musiknya. Full satu lagu itu mana yang pegang untuk drum? Itu mah gimana si orangnya sih, misalkan gimana pengetahuan si playernya gimana. Kalau misalkan player A, player B ya kita pasti oper-oper lah. Maksudnya kita juga komunikasi gimana-gimana. Tapi kecuali ya mau satin iya emang dia nggak bisa ngaransemen, orang yang bisa ya orang yang pegang gitu. Tapi orang juga kan nggak memaksakan ini harus ngikutin orang, tapi orang juga harus ngikutin lah, maksudnya si anak-anak maunya gimana gitu. Jadi kan kalau misalkan mau orang ego kan ya kumaha gitu nya, orangnya kan walaupun misalkan orang bisa si orangnya tetap komunikasi jeung si babaturan ieu teh hayangna kumaha gitu. Jadi emang nemu titik tengahna karek main gitu. Terus yang bisa ngebuat musik gereja itu sendiri khusus yang tadi ya, yang bukan yang sekuler ya, yang musik peribadahan ya, ini yang berhak membuatnya siapapun atau memang ditunjuk dari gereja juga? Siapapun itu mah, siapapun juga bisa buat sih itu mah. Sepengalaman orang mah emang dari teman-teman aja yang biasanya. Misalkan Epang bisa buat, terus udah itu mah ya tinggal dari komunikasi aja main. Misalkan saya udah punya lagu rohani, bilang aja ke gereja, Pak, ini saya punya lagu rohani kayak gini, saya mau persembahan pujian, gitu kan bisa. Nah, kalau di ACC dibawain. Tapi biasanya di ACC sih, biasanya di ACC. Jadi nggak pernah ada gimana. Artinya kalau misalkan lagu baru nih ya udah bawain minggu depan. Berarti kan jamaah nggak tahu nih, nggak ikut nyanyi dong? Nggak ikut nyanyi biasanya mah. Kalau misalkan lagu baru pisan nih, yang baru paling jemaat paling ngedengar. Biasanya mah kalau lagunya enak masih dikontak. Oke. Gitu ya. Maksudnya dikontak ini gimana? Maksudnya lebih ke serius gitulah pengalaman orang. Loba pisan sih mau ngomongkeun musik gereja mah kan luas pisan, soalnya kan aya musik gereja anu misalkan orang katakan kulit putih kieu, kulit hidung kieu. Ada gereja kulit putih, kulit hitam? Beda juga jenis musik? Pasti beda pisan atuh. Soalnya kan emang di musik kulit hitam sendiri kan emang bisa orang sebutkan itu kan gospel musiknya. Jadi emang musiknya teh emang naon ya? Oke. Emang loba warna pisan eta kulit hidung asli Jaragoan. Artinya memang musiknya sendiri kan tadi bisa masuk secara genre, bisa masuk ya. Secara genre. Yang penting isi substansi dari musiknya itu dedikasinya untuk Tuhan. Bener. Intinya gitu ya. Mun rek genre mah kumaha gerejana jeung kumaha kondisi lah. Kan misalkan kulit hidung kieu, misalkan kulit bodas kieu gitu. Mun di sejarah nanya. Oke. Dari berbagai gereja gitu sih. Jeung kumaha tata ibadah oge lah gitu. Nah, Brun ente tertarik Brun buat ngisi di musik peribadahan gereja. Tapi sebenarnya passion ente lebih ke musik gereja, passion ya. Cara bermusik ya, atau musik yang selain gereja. Sebenarnya artinya yang komersil. Sebenarnya orang mah di posisi dua nana orang soalnya yang penting musik gitu. Yang penting musik lah. Soalnya kan satu kan kita main di gereja karena satu kan kita kan udah dikasih ibaratnya kasih berkahnya orang bisa main musik tanya di Tuhan gitu nya. Karena orang erek main musik di Tuhan ge meni hese gitu ibaratnya meni teh bisa pisan piraku gitu. Eta mah nya kumaha kesadaran diri sorangan sih, tapi kan emang orang main di gereja emang erek mempersembahkan bahwa sana ieu timbal balik urang ieu. Urang ge Tuhan geus mere ieu bakat ya urang ge kudu pas Tuhan manggil urang mah urang kudu siap gitu jeung musik gereja, jeung gereja gitu nya. Bentuk syukur gitu. Bentuk syukur oge bisa eta teh. Mun jeung luar mah ereking beda. Bener ereking deui aing we. Mun apa?
Tapi kan emang munjeng luar mah kan beda deui konteksna kan emang jeung duit gitu. Jeung pengalaman oge kan ti duaan ieu teh emang edan pisan ti gereja orang menang pengalaman ieu, ti sekuler ti dunia orang menangkeun ieu. Bisa nggak Brun? Musik kayak musik gereja ya. Musik gereja itu mendukung jamaahnya supaya lebih khusyuk beribadah kepada Tuhan. Bisa nggak musik yang sekuler atau dunia tadi merubah pola tingkah dari pendengarnya? Oh, bisa pisan atuh asli loba pisan. Maksudnya teh loba pisan nu kitu lah. Misalkan orang ya ke stres, orang ke loba naon ya? Kendala di hidup. Yang kerasa sendiri berarti ya? Heeh. Misalkan orang ngadenge lagu rohani teh jadi tenang gitu nih, jadi naon, jadi tenang, jadi aya semangat deui gitu hidup teh. Aya wae nu kitu asli. Loba pisan malah. Di pengalaman hidup orang mah loba pisan gitu. Jadi orang keur galau, keur naon gitu, keur ya kendala ieu tentang hidup teh. Jadi ngadengkeun lagu rohani teh jadi semangat deui gitu. Jadi mood baik teh jadi semangat deui lah pokona. Ya sarua we jiga ente mun misalkan ente galau ya, da pasti ngadengkeun lagu galau teh da bari ceurik da. Asa kadukungnya suasana. Da asa kadukung gitu. Maksudna eta lah, kadukung di perubahan seseorang teh nya aya gitu di musik teh. Oke. Berarti musik sangat berpengaruh terhadap mood ya berarti ya. Karena musik rasa kan nantinya itu kan bisa oge kan outputnya. Bahasa eta urang ngadenge ti berita teh. Musik bisa membuat orang jadi gila, orang jadi hayang bunuh diri naon kan bisa wae da. Emang eta kumaha si kondisina eta mun musik eta bawa pengaruh buruk ka manehnya, maneh jadi buruk we. Gitu. Emang musiknya emang naon ya, emang si eta kan suara hungkul tapi cara teh bisa mempengaruhi otak teh kumaha si jiwa teh bisa jadi goreng, bisa jadi alus gitu. Oke, mantap sekali. Kan musik teh ngan suara hungkul tapi bisa ngajian orang pribadi teh bisa jadi aneh gitu. Berarti berpengaruh nanti terhadap pola tingkah kita di aktivitas ya berarti. Berarti benar. Oke. Nah, kumaha di dinya tuh resep Coldplay make baju Coldplay dan geus resep. Nya jadi mempengaruhi fashion, gaya. Bermusik oge. Tapi rambut orang beda jeung Chris Martin. Tapi karya-karya sih Coldplay hungkul kan. Mana ada karya Coldplay aja. Karya dia juga guys, saya ada yang ngebantuin juga, main drum juga, additional. Jadi orang apal sih Coldplay pisan. Nanti kita recycle lagu itu ya. Benar. Judulnya introspeksi. Nanti orang juga bantuin lah. Bakal bantuin ya si drummerna pokoknya sauna kudu HD. Oke. Nah, ibaratnya mah karakternya orang pisan gitu. Ya. Oh, dapat ya mana masih kurang ya? Ya dapat lah. Di MP3 HP orang juga masih ada lagu mana introspeksi itu masih ada. Kadang juga orang denger sambil naik motor anjing gimana lagu si Epang kayak kene. Enak ya. Ya enak. Emang dari berbagai genre kan bisa menyatukan kita. Orang genre kieu, Epang kieu kan. Ya, kita bisa saling bertukar ya, bertukar ilmu, bertukar wawasan di sana ya. Ini rek musisi rek saling naon sih? Saling berkeras ki orang musisi orang rock ya. Yang orang gaul jeung rock hungkul, wah ini mau berkembang musisi gitu. Musik orang udah bisa ngerubah hidup mana kayak? Introspeksi. Berubah asli. Jadi orang kan banyak belajar juga dari musiknya Epang juga kan orang maksudnya bisa belajar juga gitu sound si Epang kieu. Ente ente yang mungkin modus awewe-nya. Tara modus aing mah setia. Jadi masih dari musiknya Epang sendiri kan orang belajar nih. Oh, soundnya si Epang kayak gini. Sound drummernya kayak gini. Jadi gitu kan. Jadi kalau misalkan maneh mau recycle lagu introspeksi kan jadi orang udah tahu gitu ke arah si drummernya kayak gini. Nggak mungkin lah cenah lagu introspeksinya Epang tapi orang si drumnya tune metal, tune rock anjir. Jadi orang udah menyatukan si soundnya lebih nyatu ke musiknya Epang. Itu kalau mau jadi musik additional harus begitu ya. Musik additional mau misalkan musisi mau menjadi musisi additional bukan band harus belajar kayak gitu-gitu juga. Kan misalkan orang band-bandan, orang kan musiknya eta we tulisnya maksudnya orang band jeung si eta wae gitu. Terus si musikna ge paling berkembang ge kumaha zaman lah. Ya paling ge kan kitu-kitu wae beda deui jeung musisi jeung nu mainna jeung nu non tadi teh additional masih beda. Sieu misalkan urang main jeung nu dangdut otomatis urang kudu belajar dangdut. Urang main jazz atau main dan lain-lain sebagainya, urang kan kudu belajar oge. Jadi gitu. Jadi loba tantangan eta musik musik di non
musisi additional teh loba tantangan, jadi loba belajar harus gitu. ya. Tapi kan banyak tahu juga nanti akhirnya kan. Nah, Banyak tahu-tahu yang baru ya. benar. Karena orang tipe orang yang bukan season player. Session player anjing paling additional teh session player maksudnya. Season player kalau ya orang sendiri wawasan musik nggak seluas, nggak luas itu. Paling sebatas kayak apa ya? Ya dunia orang aja kayak Coldplay. Kalau di Bandung tuh rakat-rakat orang suka musik-musik indie. Cuma sebatas itu aja. Orang nggak memahami musik-musik kayak musik gereja. Termasuk musik religi sendiri nggak wawasan orang mengenai musik itu masih kurang banyak juga gitu. Kayak tahu judul-judul lagunya. Motor anyar deh. Makanya enak. Oke, Bro. Berarti kita balik lagi ke yang tadi sebelum kita ngobrolin gereja. Berarti musisi itu siapapun yang bermain musik. Benar. Siapapun. Berarti nggak ada, untuk menjadi musisi kita harus punya karya misalnya. Wah, nggak harus sih. Nggak harus. Karya mah sebagai bentuk orang musisi pertama, atau misalkan orang musisi nih. Tapi orang belum buat lagu. Nah, Belum pernah buat lagu. Tapi orang bisa main gitar. itu musisi itu. Oh, itu bisa disebut musisi. Iyalah pasti. Kan kalau misalkan karya mah dalam bentuk tanggung jawab dari kumasi mindset jelema sih mun urang musisi kudu menjaga karya kan eta kan lebih ke tanggung jawab mindset gitu. Musisi mah nya urang main oge eta bisa musisi. Karena tadi secara pengertian musisi itu apa? Orang yang bermain musik. Berarti siap punya apa ya namanya? Orang yang bermain musik itu disebut musisi. Berarti musisi itu sendiri harus nggak punya karya? Harus sih. Muncul orang mah nya pira poe urang rek band-bandan terus tanpa aya karya mah anjir pira poe asa tegol gitu. Naon gitu. Oke. Asa wajib sih. Berarti untuk pemain musik yang nggak kepikiran ngebuat karya bisa disebut musisi nggak? Bisa, jelas. Karena dia bisa bermain musik. Bisa main musik, bisa jadi session player tadi juga. Atau kalau gitu semua orang musisi. Tapi emang misalkan ada nggak orang yang nggak bisa main musik? Huh? Ada nggak orang yang nggak bisa main musik? Ada. Siapa? Misalkan Batur, misalkan. Apa yang gimana? Batur misalkannya. Batur nyekel main gitar ge main musik tuh bisa. Maksudnya saya tadi buta nada. Ya, itu mah ini bisa. Oh, ukurannya buta nada. Kami kan mun ieu mah kan alat musik. Mun musisi kan anu mainna. Oke, tata lu weh. Eta musisi jelas. Semua orang musisi berarti. Nya. Gimana tuh? Berarti eta mah nu lain musisi mah anu teu bisa nyekel. Maksudnya lain tengarti pisan nyekel eta jeung tengarti mainkeunna kumaha. Mun cek urang mah. Oke. Berarti orang yang mengerti memainkan alat musik itu musisi. Selain bisa juga mengerti gitu. Nya pira kowe nya ka urang teu bisa nyekel gitar disebut musisi pira tuh. Teu bisa main keuna kan gitu. Oke. Mengerikan juga ini obrolan musik. Obrolan musik mah tanpa batas jigana geus subuh jigana mah beresna. Emang ngarengi dua sih kita ya. Ngobrolan tadi kita ngobrol soal musik dunia. Ngobrol musik tentang gereja kalau versi barusan ya. Versi urang gitu. Oke. Cuman kalau orang sih ini lebih kepada mengartikannya ya. Kalau orang mengartikannya dimanapun kita mainnya, apapun jenis musiknya, itu musik gitu. Lebih kesananya gitu ya. Benar. Dan adanya tempat peribadahan atau wedding atau acara konser itu hanya wadah dan musik apa yang cocok untuk dibawakan di masing-masing tempat itu gitu ya. Benar, kudu tahu heula posisinya di mana gitu. Oke. Berarti artinya musik sendiri ini mengandung nilai dong. Musik apapun ya mengandung nilai. Terlepas dari positif negatif. Ya, kan gitu berarti ya. Kalau musiknya yang negatif itu biasanya kan kayak gini. Musik rock itu waktu itu tuh musik rock itu karena nontonnya band-band luar, maka terkenalnya itu sama pembuka, sama wanita,
kan gitu ya. Image itu sempat nempel di orang bahwa musik itu image-nya itu ke situ. Berarti itu mah sebenarnya apa ya namanya? Bukan itunya berarti ya. Karena itu mah bukan diisi. Selama itu nggak ada diisi musiknya ya. Benar. Ngerti nggak maksudnya? Ini musik nih, musik rock. Musik rock misalkan kita lagu Led Zeppelin deh. Led Zeppelin judulnya Stairway to Heaven. Itu kan tangga menuju surga. Tapi di bawahnya di bar. Di bawahnya di bar yang ada minuman. Terus yang ada yang erat kaitannya sama apa ya, wanita-wanita lah gitu. Berarti secara tempat itu nggak bisa. Secara tempat atau bisa? Tah iya mau ngomongkan musik teh emang musiknya kan emang bebas ya konteksnya teh. Jadi emang mau ngomongkan ieu ge bisa aya salahna, bisa aya bener. Iya, tergantung sudut pandang ya. Iya, bener. Tergantung sudut pandang. Emang karena musik teh tanpa batas, jadi emang kumaha posisi urang mah we kumaha gitu. Sebenarnya untuk bagian ini kayaknya kita potong nanti karena orang banyak. Karena emang luas pisan anjir musik teh mun rek bahasa tadi oge. Karena kita sampai gereja aja tadi ya.